Oke, bentar, 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 bentar. Nah, kelihatan ya. Langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama. Karena waktunya juga mepet. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen belajar, belajar untuk hari Senin. Hari Senin jadwalnya apa sih kalian? Hari Senin. Nggak ada, Kak. Hah? Oh nggak ada? Mulainya hari Langsung Selasa, Selasa. Kak. Ya, mulainya hari Selasa ya. Ya udah, Senin kalian bisa tidur-tiduran ya. Jadi biar bisa santai dulu. Oh gitu ya? Bisa gitu ah. Mulai kok hari Selasa. Jadi nggak ada istilah Senin killer gitu. Selasa tuh apa? PPKN. Ah, PPKN tinggal merem aja lah ya. Tinggal merem, tinggal silang, 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 silang. Dijamin salah semua. Pengakuan di hari Rebo ya. Di hari Rebo. Kemisnya praktik pengakuan, Jumatnya hukum perdata. Terus Senin besoknya kewarganegaraan. Ya, gampang juga ya, tinggal merem. Ekonomi mikro, ya nanti minggu depan kita coba bahas ekonomi mikro ya, sama aku juga ya. Sama matematika ekonomi ya. Gampang. Udah IP 4 udah. IP 4 semua. Oke. Nah, bisa lah IP 4 lah. Dulu aku semester 2 IP-nya 4 soalnya. Enggak diurusan deh. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas Pilgan dulu ya. Pilgan ada 20 soal. Mungkin kalau yang udah ikut pas UTS kemarin, udah sempat sharing juga ya aku ya. Kalau ngerjain Pilgan tuh nggak usah lama-lama. Pakailah alokasi misalkan satu soal maksimal 1 menit gitu. Jadi kalau ada 20 soal ya 20 menit. Jadi di situ kalian lihat jam. Misalkan mulai jam berapa ini? Jam 8 lah ya. Misalkan ini mulai jam 8. Ya udah jam 8.20 kalian harus selesai nggak selesai ya. Selesai nggak selesai harus pindah ke soal kasus gitu. Kalau aku dulu zaman kuliah ngerjainnya gitu. Jadi kalau Pilgan maksimal satu soal 1 menit. Lebih cepat lebih bagus gitu. Jadi kalau ini kok soal lama banget ya aku nggak nemu-nemu tinggal aja gitu. Tinggal. Nanti kalau ada sisa waktu di akhir baru balik lagi ke Pilgannya gitu. Toh kalaupun waktunya nggak sempat kan bisa bisa ada kemungkinan 20% bener kan kalian pakai cak cip gitu kan. Jadi jangan terlalu lama di Pilgan. Karena satu soal nilainya cuma sepoin doang. Ya. Oke, kita bahas soal nomor 1 lah ya. Pada 1 Januari, PT Stanko membeli 600 lembar obligasi PT Trimco senilai 60.000 dolar pada nilai par bunga kupon 9%. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 1 Januari 2022, bunga dibayar tiap 1 Januari pada 31 Desember. PT Stanko akan mencatat, akan mencatat apa nih? Nah, ini nggak diketahui bunga bunga marketnya gimana. Ini aku juga baru baca soalnya ya. Jadi aku belum baca sebelumnya. Jadi ada 600 lembar. Nah, pada nilai par. Nah, kalau pada nilai par ya berarti kita bisa menyimpulkan kalau market rate-nya ya juga sama dengan 9%. Walaupun tidak terstated secara eksplisit gitu ya. Berarti amortisasi ya nggak ada. Nah, pengakuan beban bunga, nah ini ada. Membeli ya, membeli berarti bukan beban bunga ya, berarti pendapatan bunga, berarti ini. Penyesuaian fair value. Penyesuaian fair value, yo nggak ada karena ini kan mungkin maksudnya adalah held for collection gitu kan, untuk sampai dia jatuh tempo. Enggak, ding ini pada 31 Desember ya. Pada 31 Desember akan mencatat pendapatan bunga iya. Penyesuaian fair value enggak ya, karena tadi untuk held for collection. Amortisasi ya nggak ada karena nilai par. Jadi yang jawab A sama E mungkin ngantuk gitu ya. Yang benar adalah eh, gampang, nggak ada semenit itu. 20 detik. Lanjut.
PT Nara memiliki saldo share kapital 3 juta, return earning 3 juta, unrealized gain on trading securities 100.000, dan unrealized loss on non trading securities 20.000. Maka total total ekuitas perusahaan berapa? Ya kalau ekuitas berarti tinggal 3 juta ya share kapitalnya, kemudian ditambahkan dengan return earningnya tambah 3 juta berarti 6 juta. Nah, kemudian di sini, nah ini kan ada unrealized gain on trading. Ini masuk nggak? Menambah nggak? Ya enggak gitu. Dia tidak ditambahkan lagi karena dia sudah include ke ini, sudah include ke 3 juta ini. Dia kan masuk ke net income. Yang perlu ditambahkan ekuitasnya adalah yang ini nih, unrealized loss on non-trading securities. Ya. Dia kan loss ya. Kalau loss berarti nanti 3 juta, ya kan? 3 juta ditambah 3 juta, karena dia loss berarti minus ya. Nah, minus berapa? 200.000. Nah, 200 skala. Jadi jawabannya yang A. Gampang banget udah. Pelajaran SD ini. Lanjut ya. Manakah dari akun berikut yang tidak dilaporkan dalam other income and expense di laporan laba rugi income statement? Oh, yang tidak, yang tidak, yang tidak. Berarti yang mana? Gampang banget. Berarti yang ini D ya. D dilaporkannya kemana? Ke other comprehensive income. Nah, jadi dia tidak termasuk dalam laporan laba rugi, ya. Dia termasuk dalam komponen yang lain, yang nanti other comprehensive income ini akan kita closing ke akun yang namanya akumulasi other comprehensive income. Ya, gampang. Nggak ada 10 detik tadi ya. Lanjut. Pada akhir tahun pertama, portofolio trading securities terdiri dari investasi saham biasa sebagai berikut. Dengan basis fair value yang diakui sebesar unrealized loss adalah, nah, cari cari aja selisihnya. Selisihnya berapa nih? Fair value-nya kan berarti kan turun ya. Fair value-nya itu turun. Berarti selisihnya berapa? Aduh, aku nggak pakai kalkulator. Berapa? Pakai kalkulator lah. Kan dibolehin pakai kalkulator ya. 186.400 dikurangi 179.800. Ini karena dia tahun pertama ya. Karena dia tahun pertama. Kalau tahun kedua, beda lagi nanti. Ya kan? Berarti 6.600. Jawabannya yang D. Gampang banget. Ya kan? Ini apa? Ini soalnya sama. Pada akhir tahun pertama, portofolio trading securities, ya sama ya, soalnya sama ya, persis ya. Yang beda pertanyaannya. Ini kalau aku salah, bilang aja ya. Jika pada tahun berikutnya saham PTB dijual secara cash sebesar 58.000. PTB mana? Ini ya. Nah, ini PTB. Gain atau loss yang diakui dari penjualan investasi tersebut adalah, nah, berarti berapa? Ditulisnya berapa? Ada yang tahu nggak? Berarti ini kalau 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 soalnya soalnya kalau di AKM ini agak beda nih, ada cara ngitungnya sendiri. Jadi 6.000 ini harus kita, tapi paling simpel sih ini sih. Bener nggak? Jawabannya 2.000, lossnya 2.000. Bener nggak? Bener nggak? Gitu. Atau ada pendapat lain? Bener nggak caranya? Iya, Atau ada ya pendapat dua lain? ribu Hah? 2.000. 2.000 bener ya? Oke, bener ya wes berarti 2.000. Soalnya soalnya takutnya yang diajarin beda. Soalnya ada tapi ini di AKM ya, bukan di pengakun ya, di intermediate ya. Jadi dia dia nggak langsung dikurangin ini 6.000 kurangin 8.000, 58.000 enggak.
tapi ada pengaruh fair value-nya. Tapi menurutku teori itu tuh kayak unfaedah gitu dulu waktu aku pelajari kuliah. Karena ya simple aja gitu. Kalau kita ngomongin trading ya ya udah cost dibandingkan dengan harga jualnya yaitu realized loss atau gain-nya ya 2.000. Simple lah ya. Berarti 6.000 kurangin ini ya 58.000. Jadi bukan bukan 58.000 dengan 53.800 bukan ya, tapi perbandingannya adalah cost. Cost itu adalah yang kita beli gitu kan, yang dibeli harga beli. Nah, kalau ini kan berarti harga jual. Kan kalau prinsip orang jualan ya harga jual dibanding harga beli aja udah. Next ya, nomor 6. Apabila suatu investor memegang saham yang tidak diperdagangkan non-trading dengan kepemilikan kurang dari 20%, maka pencatatan unrealized gain atau loss atau penyelesaian fair value suatu investasi yang sifatnya non-trading dilaporkan pada other comprehensive income. Nah, ini C ya. Ini ada kaitannya dengan soal nomor berapa tadi? Soal nomor ini ya. Nah, nomor 3. Ya. Next. Gain on sale of non-trading investment akan dilaporkan sebagai ya, ya kok sama, sama nggak sih? Oh, ini gain on sale, sorry sorry, ini gain on sale ya, bukan bukan unrealized ya, bukan unrealized, ini beda ya. Kalau udah terrealisasi ya berarti dia nanti masuknya adalah other income and expense. Ini perlu perlu teliti nih. Kalau masih unrealized, dia masih other comprehensive income gitu. Tapi kalau udah terjual ya, berarti kan dia tuh sudah terrealisasi. Dia masuk ke laporan laba rugi gitu. Laporan laba rugi dalam komponen other income and expense. Kenapa kok bukan yang income from operating? Ya karena kan jual beli saham atau jual beli investasi kan itu bukan operasi operasi sehari-harinya perusahaan gitu. Operasionalnya bukan seperti itu. Next, nomor 8. PT Stahanisti menerima hasil neto atas penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari sebesar 54.000 setelah menerima bunga yang jatuh tempo. Oke, apabila obligasi tersebut memiliki nilai nominal 50 juta, 54 juta ya, maka jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat penjualan pada tanggal 1 Januari 2022 adalah. Nah, 54.000 ini kan adalah setelah menerima bunga jatuh tempo. Nah, berarti kan bunganya itu sudah diperhitungkan ya harusnya ya, menerima hasil neto atas penjualan. Berarti bunganya itu tidak termasuk dalam jurnal ini harusnya gitu. Setelah menerima kan berarti 54.000 ini exclude dari bunganya. Ya nggak sih? Nah, berarti cash yang diterima adalah 54 juta. Nah, kemudian ada nilai nominal ini ya, nilai nilai belinya, harga belinya yaitu 50 juta debt investment, kemudian berarti akan ada gain on sale senilai 4 juta. Sebenarnya yang A ya. Nah, untung kan ya? Untung dong kan dijualnya 54. Sampai sini ada yang tanyakan? Heh, Mas mau nanya Mas, yuk. yang bentar Mas, yang terkait tadi waktu ngitung unrealized loss itu kan tadi kata Masnya kalau Nah, bukan tahun pertama itu kan beda. Nah itu ya, maksudnya bedanya kayak gimana? oke. Jadi misalkan gini, ini kan tahun pertama nih. Kalau tahun pertama, ini nanti langsung di jurnal aja. Jurnalnya berarti ini 6.600 ya. Nah, ini misalkan tahun pertama jurnalnya 6.600. Berarti kan kalau kita ngejurnal, jurnalnya gimana? Jurnalnya unrealized loss ya. Unrealized ini aku singkat aja ya. Unrealized loss sama fair value adjustment senilai 6.600 kan gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud beda nanti di jurnalnya. Nah, misal misal seperti ini. Ini kan tahun pertama nih. Kemudian tahun kedua
ternyata kita ngitung lagi misalkan ya, kita ngitung lagi kemudian ada, ini kan loss tadi ya, ini hasilnya loss ya. Misalkan di tahun kedua itu hasilnya adalah gain. Dengan hitung-hitungan ini ya, misalkan di sini ada hitung-hitungannya, ini aku ambil hasilnya langsung aja. Misalkan gain 1.000 deh, ya, gain ada gain 1.000. Nah, kira-kira jurnalnya gimana? Kalau kamu langsung menulis kayak gini, gain 1.000, oh berarti fair value adjustment, kemudian unrealized gain, totalnya 1.000. Nah, ini salah, jurnal yang salah. Kenapa? Karena konsep portfolio trading ini adalah saldo hitungannya, saldo totalnya itu menjadi saldo akhir, bukan saldo yang di jurnal. Jadi nanti kamu perlu memperhitungkan di tahun sebelumnya. Contoh gini, jadi kalau kamu bikin yang namanya T-akun, ya, T-akun, di sini ada T-akunnya fair value adjustment, gitu kan. Fair value adjustment tahun lalu berapa? 6.600 di sisi kredit. Kredit berarti sini ya. Nah, perhitungan portofolio tahun setelahnya, ini ada gain 1.000. 1.000 ini dimaksudkan adalah saldo akhir fair value adjustment-nya. Gitu. Jadi totalnya ini, total total portofolionya ini ya, ini total lah ya, itu adalah saldo akhir fair value adjustment. Jadi kalau kita bikin di akun, kan dia berarti kan gain ya, gain untung ya. Kalau untung berarti fair value adjustment-nya di sini, 1.000. Nah, maka berapa sih angka yang di jurnal? Kan di sini. Nah, yang di jurnal adalah bukan 1.000, melainkan berapa sih? 6.600 supaya hasil akhirnya diapakan gitu, supaya hasil akhirnya tuh jadi 1.000. Berarti kan harus kita debit gitu kan. Harus kita debit fair value adjustment-nya. Ini tadi saldo akhir ya. Lah, hilang. Ini tadi saldo akhir. Nah, maka jurnalnya adalah kita debit fair value adjustment-nya. Kemudian kita kredit unrealized gain-nya. Nah, totalnya berapa berarti? Totalnya adalah 7.600. Nah, inilah angka yang di jurnal. Jadi bukan 1.000-nya, melainkan 7.600. Kenapa kok 7.600? Ya karena sebelumnya ada saldo di kredit 6.600. Gimana caranya supaya fair value adjustment ini saldo akhirnya adalah 1.000. Gitu. Itu kalau portofolio tahun kedua. Tahun ketiga juga sama. Kalau tahun ketiga berarti nanti di sini kan ada fair value adjustment. Nah, berarti kan T akunnya berarti 1.000 di sini. Nah, misalkan tahun ketiga hasilnya ternyata rugi. Rugi 2.000, berarti kan kita taruh di sini 2.000. Nah, berarti kita apakan jurnalnya? Berarti fair value adjustment-nya nanti harus kita kredit senilai 3.000. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi bukan angka tahun kedua di sini nih ya, kalau total ini nih ya. Itu bukan yang di jurnal, melainkan adalah saldo akhirnya. Gitu. Sampai sini, dinyain. Ya, ya ada yang nanya nih, yang non trading, oh yang soal ini ya. Jadi ada yang nanya soal ini nomor 2. Kenapa kenapa yang unrealized loss on non trading ini dimasukkan menambah ekuitas? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa yang trading nggak? Kalau yang trading kenapa nggak? Karena dia sudah include ke perhitungan ini ya harusnya ya. Nah, sudah masuk ke perhitungan return earning karena dia akan di closing ke return earning. Kalau unrealized loss on non trading ini kan nanti di closing ke other comprehensive income ya. Nah, akumulasi other comprehensive income. Yang mana other comprehensive income ini bisa menambah atau mengurangi ekuitas. Nah, kebetulan kan dia loss nih. Kalau loss kan berarti closingnya gimana? Closingnya kan berarti AOC pada unrealized loss ya. Unrealized loss. Berarti kan AOC-nya di debit. Sedangkan saldo normalnya ekuitas adalah di kredit. Nah, berarti kan minus dia. Nah, 3 juta tambah 3 juta kurangi 200 ribu. Gitu ya. Gampang dah.
Lanjut, lanjut nih. Nomor berapa tadi? Nomor 9. Investor yang memegang surat berharga held for collection, maka penilaian investasinya berdasarkan ya udah gampang, amortized cost. Ini teori ya. Ini soal-soal kayak gini harusnya nggak usah keluar di sistem lah. Soal-soal yang apa ya? Soal-soal low apa ya kan ada yang mikirnya itu rendah sama mikirnya itu tinggi gitu ya. Ini mah apalan ya, harusnya nggak usah dikeluarin lah. Nah, ini soal-soal kayak gini nih mending nih ya, agak-agak medium nih untuk anak-anak STEM. Jika perusahaan membeli obligasi entitas lain dengan tujuan akan tetap dipegang sampai jatuh tempo. Nah, ini kan sama ya, held for collection ya. Nah, maka pernyataan yang benar adalah pada akhir tahun nilai investasi akan disesuaikan nilai wajar. Salah, ya. Karena kalau dia adalah head for collection, maka ya dia pakai yang namanya amortized cost. Tidak ada urusan dengan yang namanya fair value, bodo amat gitu. Jika pada saat jatuh tempo penerbit obligasi melunasi sebesar nilai nominal. Pada saat jatuh tempo melunasi pada nilai nominal. Perusahaan mungkin mengakui gain atau loss ya enggak lah gitu kan, namanya juga melunasi pada nilai nominal kan berarti kan sama gitu kan, harga beli dan harga pelunasannya kan sama gitu. Unrealized gain atau loss yang muncul atas investasi tersebut akan dilaporkan sebagai ini apa lagi, ya nggak akan ada lah, nggak akan ada muncul unrealized gain or loss. Loh, kenapa? Yuk pakainya aja amortized cost kok. Nah ini udah menyimpang jauh jawabannya. Nilai investasi tersebut akan diamortisasikan sampai saldonya sama dengan nominalnya. Ya, ini benar ya. Nah, oke. Jawabannya adalah yang D. Ada ditanyakan? Ada gampang ya, terlalu gampang ya. Ya, dalam menyusun laporan arus kas diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ini mah soal easy, ini soal hafalan gitu ya. Apa aja berarti? Operasi, ya, operasi benar. Investasi benar. Nah, pembiayaan ya. Nah, financing. Operating, investing, sama financing. Punya Ini nggak ada 10 detik tadi ya. 12. Bagian dari laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai arus kas yang berasal dari kegiatan utama bisnis. Nah, kalau kegiatan utama kan berarti kan kaitannya dengan rasionalnya gitu kan. Nah, gampang berarti yang C. Kalau yang kegiatan investasi, kegiatan financing itu kan kayak bukan bukan utamanya dia gitu. Itu utamanya dia ya operating gitu. Nomor 13. Nah, mungkin ini jadi renungan aja lah ya. Gimana kalau seandainya perusahaan itu adalah perusahaan bank gitu. Perusahaan bank itu kan bisnis utamanya kan ya financing kan, simpan pinjam kan. Nah, itu gimana tuh? Nah, coba coba. Berarti gimana tuh? Nah, arus kasnya masuk mana? Apakah masuk utama bisnis atau masuk financing? Apa mungkin perusahaan-perusahaan investasi? Kan ada tuh ya. Perusahaan-perusahaan investasi yang memang bisnisnya ya role bisnisnya ya investing gitu. Nah, itu nanti arus kasnya gimana? Berarti operatingnya nol gitu. Terus investingnya semua gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah, bisa dipikirin ya. Itu buat PR aja. Nomor 13. Pembelian saham Trisuri secara tunai akan dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai, nah, Trisuri ini masuk ke komponen equity kan. Nah, kalau equity berarti dia masuk ke financing. Nah, jadi ini simpelnya ya. Dalam laporan arus kas ini kalau kita pakai metode persamaan akuntansi lah ya. Persamaan akuntansi kan ada tiga ya. Aset, gimana? Aset sama dengan liability plus equity. Nah, kalau kita ngomongin laporan akuntansi, laporan arus kas ya, kan ada tiga nih, operating, ya. Kemudian kita ngomongin investing,
Kemudian yang satunya lagi adalah financing. Ini cara-cara pemahaman simpelnya. Kalau operating ini kaitannya dengan aset. Aset tapi yang aset dan liability ya. Aset dan liability. Tapi yang current. Nah, tapi yang current. Artinya yang jangka pendek aja. Jadi operating ini akun-akun yang masuk ke dalam laporan arus kas operating adalah akun aset dan liabilitas. Tapi yang kaitannya dengan current, jangka pendek. Kalau investing itu aset. Nah, aset doang. Tapi yang current, non current gitu ya, mau kejelas lah. Kalau yang financing dia kaitannya dengan liabilities ya, liabilities yang non current dan juga equity, semua komponen equity. Jadi itu cara pemahaman gampangnya aja. Next ya. Dividen yang dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam laporan arus kas. Nah, kalau ada dividen gimana? Dividen ini kan kaitannya dengan share gitu kan, kaitannya dengan saham. Kami ini kaitannya dengan equity. Nah, kalau equity tadi apa? Masuknya adalah ke financing. Financing mana? Ah, ini A ya, pembiayaan. Ini yang jawab D sama E mungkin lagi ngelindur dia, ngantuk. Jadi gitu ya, gampang ya. Next. Pada tanggal 1 Juli perusahaan membeli tanah seharga 100 apa ini? Miliar. 100 miliar dengan cara dibayar tunai sebesar 15 miliar dan sisanya diterbitkan saham. Transaksi tersebut perusahaan akan dilaporkan dalam arus kas. Ya namanya juga arus kas gitu. Yang dicatat ya cashnya aja. Jadi nggak usah mikirin 100 miliarnya ini nggak peduli. Tapi yang dipikirin adalah berapa sih cash yang dikeluarin. Nah, 15 miliar. Nah, ini kan dia beli tanah. Tanah ini termasuk apa? Tanah ini kan termasuk ke dalam aset jangka panjang ya, aset non current. Nah, aset ini tadi kalau kita jelasin di atas masuk ke mana? Masuk ke investing. Nah, kan gitu. Berarti investing senilai 15 miliar. Ini ya. Sahamnya gimana? Ya nggak peduli karena kan nggak ada cashnya gitu. Next ya. Ini nggak keluar ya partnership ya. Partnership kan nggak keluar ya. Nah, ini kita skip ya. Yang keluar katanya equity ya, saham ya. Itu ada di soal UTS kemarin ya. Nah, ini nih. Dari nomor 16. Nah, katanya kita mix ya. Ini memang agak aneh nih Stan nih. Yang UAS jadi UTS, yang UTS jadi UAS. Ya, ini udah ada jawabannya lagi. Aku pura-pura hapusin dulu aja lah ya. Nah, nomor 16. Dalam akta pendiriannya, PT Berkah memiliki otorisasi penerbitan saham biasa sejumlah 5.000 lembar. Dengan parnya adalah 10.000. Pada tanggal 16 April, PT Berkah menerbitkan 1.500 lembar dengan harga 12.000 per lembar saham. Ya, gampang ya. Berarti kita nulis cash. Cashnya sebesar apa? Cashnya adalah sebesar 1.500 lembar dikalikan dengan market rate-nya. Market rate dari saham biasanya, yaitu senilai 12.000. Berapa? 18 juta. Ini 18 juta semua nih. Ini salah nih ya. Salah, nih. Ngawur. Berarti nanti kita nyatet juga share kapital. Share kapitalnya itu dicatat berdasarkan apa? Berdasarkan nilai parnya. Nah, berarti 1.500 dikalikan 10.000 atau 15 juta. Akan ada sisanya kan? Sisanya berarti nanti masuk ke share premium ordi. Nah, jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Ilganya gampang-gampang semua. Nggak menantang. Next. Nomor 17. Terkait transaksi pada soal, oh masih nyambung.
pada soal 16 di atas, PT Berkah kemudian membeli kembali saham biasa yang telah beredar sejumlah 200 lembar dengan harga 11.000. Ya kalau treasury share mah nggak ada masalah, langsung aja. Berarti 11.000 dikalikan 200 berapa? 2.200.000 ya. Berarti kita ngeluarin cashnya di kredit. Nah, kemudian ada treasury share. Treasury share pada cash senilai 2.200.000. Kalau membeli kan, kalau membeli kan ngeluarin cash. Oke, sampai sini tanyakan. Apa nih? Ada yang nanya nih. Oh, nanti deh, nanti jawabannya nanti ya. Nomor 18 kita jelasin dulu sampai 20 ya. Nanti kalau tanya silakan. Pernyataan yang salah mengenai share split. Share split itu apa sih? Share split itu ya jumlah saham yang dimiliki ya, lembar sahamnya itu dipecah ya, lembar sahamnya dipecah. Jadi barat kata nih ada lembar saham nih ya, ini ada lembar saham nih, kelihatan ya. Misalkan ini lembar saham, dipecah, ya, disobek aja gitu jadi dua. Dipecahnya jadi lima, ya udah digunting jadi lima. Itu simpelnya lah ya. Nah nilainya berapa? Nilainya nanti berarti dibagi gitu, lebih kecil. Ya kalau 1.000 dibagi lima, berarti kan masing-masing potongannya senilai 200. Kan gitu kan. Impact-nya apa? Impact-nya kalau lembar sahamnya itu makin banyak gitu dipecah-pecah kan berarti kan makin banyak kan. Berarti jumlah saham yang beredar akan semakin banyak, benar dong, ya kan? Benar. Nah, kemudian, nah ini mungkin ada pertanyaan nih, yang dipecah tuh saham biasa aja atau preference ikut dipecah, treasury-nya gimana gitu kan? Mungkin itu yang ditanyakan gitu. Jadi share split itu konteksnya adalah ke ordinary share, ya kan? Ke ordinary share, saham biasa. Lah preference gimana? Ya kalau nggak ada statement di situ preference ikut dipecah, berarti emang preference tetap gitu. Bodo amat, dibiarin aja. Nah terus kalau treasury-nya gimana? Nah mungkin kan ada yang bertanya treasury-nya gimana Kak? Treasury ini sebenarnya apa? Treasury ini kan sebenarnya adalah ordinary share yang dibeli kembali kan. Maka treasury ikut kena impact-nya dong. Iya dong, karena treasury ini kan sebenarnya ordinary share. Secara substansinya kan ordinary share. Gitu. Nah terus kalau share split ini apakah cuma saham yang beredar? Apa yang diotorisasi itu semuanya? Ya semuanya. Jadi tidak hanya yang beredar aja, tapi yang diotorisasi pun tetap kena split gitu. Jadi misalkan yang diotorisasi ada 1 juta lembar, yang beredar baru 500. Kalau ada share split ya semuanya kena, baik yang beredar ataupun yang diotorisasi. Berarti yang diotorisasi jumlahnya jadi 2 juta, misalkan kalau dipecah jadi dua gitu kan. Kalau untuk yang beredar berarti jadi 1 juta lembar semuanya. Nah, ini kan ordinary share. Nah, ya ordinary share yang dimaksud tuh apa? Kapitalnya ya, kapitalnya. Karena yang dimaksud adalah lembar sahamnya ya. Share split ini konteksnya adalah ke lembar saham sebenarnya. Premiumnya gimana ya bodoh amat gitu. Premium tuh apa? Premium tuh semacam selisih aja, keuntungan lu jual saham gitu. Jadi lu punya saham harga sekian, kemudian diterbitkan ternyata lebih tinggi. Ya itulah ada namanya premium. Jadi nggak ada kaitannya dengan premium gitu kan, nggak ada. Tapi hanya kapital aja. Nah ini ada pertanyaan, mungkin nggak sih jumlah saham yang beredar itu lebih banyak dari jumlah saham yang diotorisasi? Ya itu sama aja kayak kamu masih mengharapkan gebetan kamu yang sudah menikah gitu untuk sama kamu. Itu berarti nggak mungkin gitu loh jawabannya. Nggak mungkin. Gebetan udah nikah kok kamu masih ngarepin gitu berharap dia menjadi janda, enggak ya, enggak gitu cara mainnya, enggak ya, enggak bisa.
Jadi yang namanya jumlah saham beredar selalu lebih kecil dari otorisasi. Otorisasi itu apa sih? Saham semuanya, saham globalnya gitu. Jadi nggak mungkin saham beredar tuh lebih istilahnya tuh lebih besar dari otorisasi. Nah, kalau urutannya gimana sih ini? Kalau 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 tak gambarin gini nih di sini ya. Jadi ini ada yang namanya saham otorisasi ya. Otorisasi. Otorisasi ini nanti dibagi menjadi dua ya. Saham yang sudah diterbitkan, yang sudah isut ya, dan saham yang belum diterbitkan, yang belum belum isut. Nah, yang isut ini kan berarti kan beredar, ya kan? Tapi kan suatu saat mungkin yang beredar itu bisa dibeli lagi. Nah, makanya yang isut ini bisa dibagi menjadi dua. Yang outstanding, ya, outstanding itu maksudnya yang beredar, dan yang tidak outstanding. Yang tidak outstanding itu berarti apa? Yang tidak outstanding adalah treasury share. Itu pembagiannya seperti ini ya. Jadi mungkin nggak saham beredar ini lebih gede dari otorisasi? Ya nggak mungkin dong, mustahil ya. Karena outstanding share ini adalah bagian dari otorisasi itu sendiri. Jadi kalau diagram Venn-nya tuh gini ya, di dalam saham otorisasi itu ada saham isut dan belum isut. Nah, belum terbit ya. Yang isut sendiri nih, yang isut, yang ini yang non isut ya. Nah, yang isut sendiri ada dua, ada outstanding sama treasury. Nah, itu gambarnya. Jadi kalau share split itu yang mana sebenarnya? Yang ini. Karena yang ini ikut kebagi, maka yang ini juga ikut kebagi, yang ini juga ikut. Yang ini outstanding juga ikut, yang treasury juga ikut kebagi. Nah, kadang miss-nya itu seringnya di sini, treasury lupa dibagi gitu. Lupa kena split. Biasanya gitu mahasiswa tuh. Gitu ya. Jadi biasanya lupanya di sini. Makanya ketika ngerjain eh, jurnal setelahnya masih yang sebelum split. Kalau treasury biasanya lupa. Padahal treasury ini adalah komponen dari isut saham yang diterbitkan. Isut maksudnya apa sih? Ordinary share-nya itu loh. Nah, itu ya, gampang. Apa nih? Kalau kita bayar expense pakai saham, apakah menambah saham yang beredar? Ya iya gitu. Berarti kan kita misalkan ngebayar jasa arsitek gitu dengan menerbitkan saham. Iya dong. Berarti akan menambah saham yang beredar. Gitu ya. Mana nih? Nah, ini ya. Berarti kan jumlah saham yang beredar akan semakin banyak. Clear dong, ya kan? Nilai nominal dan harga pasar per saham akan turun setelah dilakukan share split. Ya ya, benar ya. Karena kan nilai-nilai nominalnya kan lebih kecil gitu, lebih kecil. Dilakukan untuk lebih menarik investor, ya benar gitu. Biasanya share split ini ya tujuannya apa? Supaya harganya tuh lebih murah, supaya rakyat jelata kayak kita itu bisa beli saham. Contoh misalkan saham BCA gitu. Dulu tuh saham BCA tuh satu lotnya itu satu lembarnya itu 30.000 sampai 40.000 lah. Waktu itu pernah menyentuh angka 42.000. Itu artinya untuk membeli satu lot itu 100 lembar saham ya, satuan saham. Itu kamu harus punya uang 4 jutaan. 4 jutaan kamu cuma dapat satu lot. Bayangin kamu adalah rakyat jelata gitu. Nggak bisa tuh beli saham BCA gitu. Makanya dilakukanlah share split. Waktu itu BCA nge-share split jadi 5 bagian. Jadi yang awalnya 40 ribuan ya, tersplit menjadi sekarang harga per lembarnya adalah 8.000 tok gitu. Atau kalau satu lot kamu hanya butuh uang 800.000. Ya punyalah 800.000. Itu ya. Next dulu ya. Dilakukan untuk menarik investor benar nilai modal pada neraca akan tetap iyalah. Karena kan nggak ada kaitannya dengan saldo kapitalnya ya. Hanya memecah yang namanya lembar sahamnya dan membagi nilai nominal. Persentase kepemilikan saham pada perusahaan akan menurunnya. Ini salah ya. Ini yang salah.
ya nggak nurun gitu, tetap persentasenya tetap. Hanya perbandingannya aja yang beda. Misalkan awalnya 1:2, nah sekarang 2:4 gitu, atau 3:6 gitu. Simpelnya gitu. Kan sama aja nilainya setengah, persentasenya kan sama. Jadi tidak berubah persentase, hanya mungkin merubah angka eh, penyebut dan pembilangnya aja. Tuh, sampai sini ada nanya kan? Oke. Duh, bentar. Ini nanya apa nih? Yang atas dulu ya. Kalau kita menerbitkan saham, terus ada biaya penerbitan, misalkan biaya admin. Biaya itu anggap sebagai expense atau dia mengurangi share premium. Nah, ini kan ada dua biaya gitu kan. Biaya biayanya tuh maksudnya biaya yang langsung ya, maksudnya artinya kalau kamu nggak ngeluarin biaya ini, kamu nggak akan terbit gitu. Ya nanti akan mengurangi share premium. Tapi kalau biaya misalkan biaya semacam komisi dan lain-lain ya kan kamu nggak ngasih pun sahammu tetap terbit gitu. Cuma mungkin kamu akan dituntut secara perdata oleh si komisionernya itu gitu ya, orang brokernya lah misalkan. Tapi kan kamu nggak bayar broker pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Saham tetap terbit itu berarti nanti masuknya ke expense gitu. Tapi kalau misalkan biaya-biaya seperti ngurus di Kementerian Hukum dan HAM, misalkan kalau kita mau nerbitin saham, kita harus ngurus administrasinya, ngurus notarisnya, misalkan seperti itu. Kalau kalau kamu nggak kalau kamu nggak bayar notaris, kalau kamu nggak bayar administratifnya, itu kan sahammu nggak bisa terbit. Nah, berarti atas biaya-biaya itu kamu kurangkan dari share premium, gitu ya. Tapi kalau urusan broker kayak tadi ya komisi kan tanpa kamu bayar komisi pun sahamnya tetap terbit gitu loh. Cuma mungkin ada musuh aja gitu kalau dalam ilmu bisnisnya gitu. Nah itu diakui sebagai expense. Jadi balik lagi ke konteksnya itu di direct ya, apakah mempengaruhi langsung ke penerbitan saham atau ya indirect, artinya nggak ada kaitannya langsung gitu. Artinya tanpa kamu keluar expense itu pun sahammu tetap terbit. Berarti diakui sebagai expense. Oke, next ya. Kalau capital ordinary dari hasil penjualan apa sih? Penjurnalan. Penjurnalan penerbitan share dividen itu nanti juga bakal ditambahkan di total jumlah saham beredar. Iya dong. Iya ya. Kan yang namanya share dividen itu kan berarti kan menambah saham ya. Tetap berarti dia akan menambah saham beredar. Karena nilainya terbit. Jadi lu punya investor gitu kan. Lu punya kuasa enggak ya? Lu punya investor, lu kasihlah dia saham gitu, dividen dalam bentuk saham. Artinya kan kamu nerbitin lagi tuh saham, berarti akan menambah saham beredar. Ya, next ya nomor 19. PT Maju Jaya memiliki saham beredar jumlah 50.000 dengan nominal 1.000 per lembar. Berapakah dividen per saham yang dibagikan setelah dilakukan pemecahan 5 untuk satu jika dividen yang dibagikan sebesar 100 juta. Oke, kita hapus dulu. Oke. Sorry. PT Jaya memiliki saham beredar sejumlah 50.000 dengan nominal 1.000. Nah, berarti kan kalau kita total kapitalnya berapa? 50 juta ya. Nah, ini ada 50.000 lembar ya. Kemudian dividen per saham itu setelah dilakukan pemecahan saham 5 untuk berarti dipecah jadi 5. Berarti yang 50.000 ini ya, yang 50.000 ini nanti dikalikan 5 lembarnya. Berarti berapa? 25 ya. 250.000 lembar ini sekarang ya.
Kemudian nominalnya awalnya kan 1.000. Nah, kalau nominalnya berarti nanti dibagi 5. Nah, berarti sekarang nominalnya adalah 200 ya, Rp200. Nah, kalau kita kalikan 250 kali 200 berapa? Hasilnya kan tetap 50 juta. Artinya tidak merubah nilai kapitalnya. Tadi kalau kalau ini ya, nilai modal pada neraca akan tetap, ini menjelaskan poin D tadi. Jadi nggak merubah nilai-nilai modalnya gitu. Yang berubah hanyalah lembar sahamnya, ya, ini lembarnya dan ini nominalnya. Nah, terus dividennya berapa? Dividennya kan 100 juta. Satu lembar dapat berapa? Berarti 100 juta tinggal kita bagi dengan 250.000. Nah, ini kan nolnya 4, 1, 2, 3, 4, coret. 1, 2, 3, 4, coret. Nah, berarti berapa nih? 10.000 dibagi 25. Nah, 10.000 bagi 25 berapa? Ini yang 400 ya, jawabannya yang D. Oke, next ya. Pada soal nomor 19 di atas, jika pengumuman dividen dilakukan tanggal 7 April, pencatatan dilakukan tanggal 20, kemudian dividen baru dibagikan tanggal 2 Mei. Maka jurnal yang tepat untuk kondisi tersebut adalah berarti 7 April dia nyatet yang namanya cash dividen pada dividen payable. Benar ya yang B. Kalau 20 April jurnalnya apa? 20 April dia nggak jurnal sama sekali. No entries ya. Kalau 2 Mei berarti jurnalnya nanti dividen payable pada cash pembayaran ya, gitu ya. Sampai sini dan dia kan mana ada ini ya? Ada. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih. Kenapa penerbitan obligasi termasuk financing? Coba kenapa? Kan obligasi itu kan masuk ke dalam liabilities non current. Ini ya. Nih, liabilities non current. Obligasi itu kan jangka panjang ya, kan? Kalau non current berarti liabilities, berarti dia masuk ke financing. Begitu aja sih. Kan obligasi itu kan, ya kalau ilmu keuangan negara kan kalau kalian lebih pinter ya. Menerbitkan obligasi surat utang negara itu kan masuk ke pembiayaan. Bener ya? Oke, gampang ya. Habis ini ada kan, kalau nggak ada kita ke kasus. Oke.